Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diniatun Munawarah dari kelompok 17 akan menjelaskan materi tentang kalimat masalah, kalimat penyelesaian masalah, dan kalimat saran dalam wacana. Tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan setelah menonton video ini, teman-teman yang pertama mampu menentukan kalimat yang menunjukkan masalah dari sebuah wacana tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu teman-teman mampu menentukan kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah dari sebuah wacana tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga juga mampu menentukan dan menjelaskan kalimat saran dari sebuah wacana. Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali menemukan berbagai macam masalah. Namun masalah tersebut pasti mampu kita selesaikan jika kita bersungguh-sungguh mencari jalan keluar. Masalah itu apa sih, teman-teman? Masalah adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita dan harus segera diselesaikan. Kalau kalimat masalah adalah sebuah kalimat yang mengandung suatu permasalahan dan membutuhkan saran solusi atau jalan keluar. Oke teman-teman, biasanya kalimat masalah itu diiringi dengan kalimat yang menunjukkan masalah dan juga diiringi dengan kalimat saran mengenai masalah tersebut. Kalimat penyelesaian masalah adalah sebuah kalimat yang menunjukkan penyelesaian dari sebuah masalah. Biasanya kita menentukan kalimat tanya, teman-teman. Kalimat saran, masih ingatkah? Nah, iya, kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran, pendapat, usulan, dan anjuran yang biasanya berbentuk solusi atau jalan keluar yang disampaikan kepada seseorang tentang suatu permasalahan. Kalimat saran itu biasanya ditandai dengan adanya kata-kata sebaiknya, seharusnya, semestinya, hendaknya, lebih baik, ada baiknya, saran saya, menurut saya, usul saya, harus, dan lain-lain. Masih banyak lagi kata-kata yang menunjukkan bahwa itu kalimat saran ya teman-teman. Nah, bagaimana ya jika suatu kalimat masalah tidak diiringi dengan kalimat penyelesaian masalah dan kalimat saran? Itu berarti kita harus menentukan sendiri kalimat penyelesaian masalah dan kalimat sarannya. Oke teman-teman, perhatikan contoh berikut. Contoh kalimat masalah, kalimat penyelesaian masalah, dan kalimat saran berikut ini. Kita akan tentukan yang mana contoh kalimat masalah, kalimat penyelesaian masalah, dan kalimat sarannya. Contoh kalimat masalahnya, tubuh Siti mudah terserang penyakit. Nah, kalimat penyelesaian masalahnya agar Siti tidak mudah terserang penyakit. Yang pertama, makan makanan yang bergizi, makan dan minum secara teratur, istirahat yang cukup, rajin berolahraga. Dan kalimat sarannya, Siti sebaiknya menjaga tubuhnya agar selalu sehat dan tidak mudah sakit. Alasannya boleh ditambahkan teman-teman, karena tubuh yang sehat akan membuat Siti fokus belajar. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Oke, supaya teman-teman lebih mengerti kalimat masalah, kalimat penyelesaian masalah, dan kalimat saran, perhatikan contoh teks wacana berikut. Contoh teks wacana berikut adalah rahasia anak pintar. Boleh di-pause ya teman-teman videonya. Kita akan tentukan yang mana saja setiap kalimat masalahnya, kalimat penyelesaian masalahnya, dan kalimat sarannya. Bisa ditemukan ya kalimat masalahnya. Nah, iya, masalahnya adalah semua anak ingin pintar tetapi belum tahu caranya. Nah, tentukan kalimat penyelesaiannya. Nah, kalimat penyelesaiannya yang bawah ya teman-teman.
ya, yaitu saya sebutkan, dengarkan saat guru menjelaskan, kerjakan tugas-tugas tepat waktu, banyaklah membaca dan berlatih, jangan mudah menyerah, bertanyalah kepada gurumu, atur juga waktu belajarmu dengan baik, selain itu bertemanlah dengan banyak orang. Oke teman-teman, perhatikan contoh berikut ini. Wacana ini berjudul Sekolah yang Indah dan Rapi. Oke, di pause ya teman-teman videonya sambil dibaca sambil di pause. Kita akan tentukan mana kalimat masalahnya, mana kalimat sarannya. Kalimat masalahnya yang mana ya? Nah, betul, kalimat masalahnya akan tetapi banyak sekolah yang belum indah dan rapi. Nah, sarannya apa? Nah, sarannya yang di bawah ya teman-teman. Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Siswa harus dapat membuat taman kelas, kelas juga harus bersih dan rapi. Meja guru harus tertata rapi, papan tulis harus selalu bersih, kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Saran lain apa teman-teman agar sekolah kita indah dan rapi? Nah, alternatif sarannya boleh seperti ini teman-teman. Sebaiknya membuang sampah pada tempatnya. Lalu yang kedua, hendaknya kita menjaga seluruh fasilitas sekolah dengan baik. Yang ketiga, seharusnya kita menyiram tanaman setiap hari. Lalu yang keempat, ada baiknya piket kelas dilaksanakan setiap hari. Dan yang kelima, sebaiknya toilet sudah dalam keadaan bersih setelah digunakan. Oke, masih tentang wacana nih teman-teman. Wacana baru judulnya kegiatan saat jam istirahat. Sambil di pause ya videonya teman-teman. Sambil dibaca, sambil di pause. Oke, kita akan tentukan kalimat yang menunjukkan masalah dan kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah, dan juga kalimat yang menunjukkan saran. Mana ya masalahnya? Sudah dibacakan tadi. Nah, kalimat masalahnya ini teman-teman. Mereka melihat daun berserakan di halaman. Nah, penyelesaian masalahnya mana kalimatnya? Nah, betul sekali. Kalimat penyelesaian masalahnya yaitu daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah. Mereka memasukkannya ke tong sampah organik. Nah, kalau kalimat sarannya bisa ditemukan ya teman-teman. Nah, iya yang paling bawah itu teman-teman. Semua warga sekolah sebaiknya ikut menjaga kerapian dan keindahan. Oke, teks selanjutnya berjudul Setiap Orang Ingin Didengar. Nah, tugas kita adalah menyampaikan maksud dari saran di teks tersebut. Oke, yang pertama di teks tersebut ada kalimat saran. Yang pertama, sebaiknya kita menatap orang yang berbicara. Apa maksud kalimat saran tersebut? Maksud dari saran tersebut adalah dengan menatap mata orang yang sedang berbicara, berarti kita sudah menunjukkan rasa sopan dan perhatian kita terhadap orang tersebut. Yang kedua, ada saran seperti ini. Akan sangat baik jika kita mendengarkan sampai bicaranya selesai. Mengapa itu disarankan? Kenapa sih kita harus mendengarkan orang yang berbicara sampai selesai? Maksudnya apa? Betul, adalah mendengarkan pembicaraan sampai selesai menunjukkan sikap menghargai lawan bicara. Kita pun akan mampu memberikan tanggapan, jawaban, dan pendapat baik jika diminta. Yang ketiga, berbicaralah dengan suara lembut. Jelaskan maksud dari saran ini. Kenapa sih kita harus berbicara dengan suara lembut? Maksudnya apa? Maksudnya, intonasi suara itu berpengaruh terhadap komunikasi. Berbicara dengan nada tinggi akan membuat kita dianggap sedang marah.
Nah, yang keempat, sebaiknya kamu berbicara tentang hal yang baik. Apa maksud dari saran ini? Maksudnya adalah membicarakan suatu keburukan merupakan sebuah kesalahan dan dosa. Oleh karena itu, berbicaralah tentang hal-hal yang baik. Dan yang kelima, ada saran seperti ini. Berbicaralah dengan sopan. Apa maksudnya? Betul. Maksudnya, saat kita berbicara dengan kurang sopan, orang lain akan merasa tersinggung dan tersakiti dengan pembicaraan kita, jadi kita harus berbicara dengan sopan. Oke teman-teman, kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini adalah kalimat masalah biasanya diiringi dengan kalimat penyelesaian masalah dan kalimat saran. Dalam menyampaikan kalimat saran, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan, supaya kalimat saran tersebut tidak menyinggung dan menyakiti perasaan orang lain. Semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.